Baik, selamat pagi, salam sejahtera, saudara dan saudari dalam Kristus. Selamat bangun pagi, dan sudah pasti kita mengucap syukur kepada Tuhan karena dengan berkat dan limpah kurnia-Nya, sekali lagi pada pagi ini kita telah diberikan kesempatan untuk hidup sehari saja jalan lagi, dan sesungguhnya itu merupakan satu berkat yang sungguh indah dan luar biasa bagi Tuhan. Oleh itu, saudara dan saudari, mari kita mulakan acara 10 hari berdoa kita, hari yang ke-10, dengan memuji Tuhan. Lagu pertama kita akan menyanyikan lagu Tuhan Ku Berkata, LPMI 212, dan yang kedua Cinta Girangkan Kita, LPMI 191.
Dan saat ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpuji dan mulia Engkau Tuhan. Terima kasih karena Engkau membangunkan kami pada pagi ini untuk menerima berkat dan kasih yang sungguh indah dan luar biasa dari sorga. Pada masa ini, kami mohon Roh Al-Kudus mengurapi setiap satu kami, para pendengar, begitu juga dengan adik Crucial Angel Credence yang akan mengongsikan firman Tuhan yang berjudul Aku Akan Pergi. Dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara dan saudari, saat ini mari kita berikan masa ini kepada Crucial Angel Credence yang berjudul Saya Akan Pergi. Shalom kepada kita semua. Selamat bergabung dalam program 10 hari berdoa Gereja SDM Gatal. Hari ini adalah akhir-akhir ke-10. Saya akan menyampaikan pelajaran yang bertajuk Saya Akan Pergi. Ayat ini terdapat dalam Yesaya 6 ayat 8. Setelah itu, kudengar suara Tuhan berfirman, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi bagi kita? Maka kataku, inilah aku, utuslah aku. Kunci utama, Tuhan memanggil saya untuk mengongsikan kasih-Nya kepada orang lain. Tuhan menunjukkan kepada Nabi Yesaya satu penglihatan akan dirinya di atas takhta. Ia adalah satu gambaran yang indah dan mulia. Namun, Nabi Yesaya merasakan bahwa dia tidak layak untuk berada di hadirat Tuhan yang perkasa. Walau bagaimanapun, Tuhan menunjukkan penglihatan ini untuk memanggil Yesaya supaya menyebarkan mesej tentang kasih dan juga amaran. Tuhan layak untuk kita sembah dan Dia menginginkan supaya kita berada bersamanya di syurga. Mesej ini harus dikongsikan dengan orang lain sebelum terlambat. Tuhan memanggil setiap satu kita untuk menjadi utusannya. Tetapi sebelum itu, kita harus kembali kepadanya di dalam ibadat dan doa. Apabila kita berada demikian, kita akan dikuatkan untuk pergi. Kita harus pergi sekarang kerana Dia akan datang segera. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, Tuhan pencipta yang perkasa, terima kasih kerana memanggil kami untuk melayani Engkau dan mengungsikan mesej yang penting ini. Walaupun kami mungkin masih muda, saya masih boleh melakukan bahagian saya. Ampuni kami di atas kesilapan kami dan kerana tidak mengikut panggilan-Mu. Kasih-Mu bukan kami untuk kami tetapi untuk semua orang. Engkau menginginkan supaya setiap satu kami berada di syurga bersama-Mu. Tolong berikan keberanian dan kebijaksanaan kepada kami untuk menjadi utusan-Mu dalam mengungsikan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Seterusnya, kita akan mendengar lagu istimewa yang bertajuk Tuhan Peliharakan, disusuli dengan lagu tema Aku Akan Pergi. Dan selepas sahaja kita menyanyikan lagu tema ini, kita akan persilakan Elder Elsie Matiun untuk menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Aku Akan Pergi. Seterusnya mengakhiri program kita pada pagi ini dengan doa. Dipersilakan Elder Elsie.
Janganlah takut kesusahan, Tuhan peliharakan. Pada Tuhan ada lindungan, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan, peliharakan kamu sepanjang umurmu. Dalam pergumulan tiap hari, Tuhan peliharakan. Olehnya setan dikalahkan, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan, peliharakan kamu sepanjang umurmu. Doamu akan didengarnya, Tuhan peliharakan. Keperluanmu diberikannya, Tuhan peliharakan. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Suara Yesus panggil, ku jawab bukan pergi. Lihat jiwa yang berseri, ku jawab bukan pergi. Beri berita berkabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, dan ragaku tersatukan pergi. Hear the voice of Jesus calling, my answer is, I will go. I see the need of people crying, my answer is, I will go. I
Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam acara kebaktian 10 hari berdoa. Pada hari ini, saya akan menyampaikan pelajaran yang bertajuk Aku akan pergi. Ayat inti terdapat dalam Yesaya 6 ayat 8, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Siapa yang bersedia pergi? Itulah pertanyaan yang Allah tanyakan kepada Yesaya ketika dia mendapat penglihatan dari Tuhan yang mengubah hidup. Momen itu dipenuhi dengan kesan khusus yang luar biasa. Allah duduk di atas takhta, tinggi dan menjulang, Yesaya 6 ayat 1. Jubahnya memenuhi bait suci, saat malaikat bersayap 6 mengalunkan dia dengan paduan suara, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Dalam ayat 3, saat Allah mulai berbicara, tiang pintu bait suci mulai bergetar dan asap memenuhi rumah. Seluruh episode itu begitu membuka Yesaya sehingga dia menangis. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ayat 5. Bolehkah kita menyalahkannya? Siapa yang dapat melihat sekilas Tuhan dan tidak membuka penutup wajahnya? Yesaya terpukau oleh kekudusan dan keagungan Allah, tetapi Allah tidak menyatakan dirinya semata-mata untuk membuat kita takjub. Ketika Allah membuka tentang dirinya, biasanya diikuti dengan permintaan. Contohnya, ketika dia memberi Yohanes wahyu tentang Yesus Kristus saat diasingkan di Pulau Patmos, penglihatan Yohanes tentang akhir dunia dan kembalinya Kristus dimaksudkan untuk dibagikan. Demikian juga ketika Allah menyatakan dirinya kepada Yesaya, dia sedang mencari seorang utusan yang bersedia untuk menyebarkan pesan kasih dan peringatannya. Jawaban Yesaya adalah satu untuk zaman. Inilah aku, utuslah aku. Ayat 8. Tetapi Allah melakukan sesuatu untuk Yesaya yang menuntunnya untuk menerima panggilan untuk pergi. Ketika Allah menghapus kesalahannya dan membersihkan dosanya, gambaran Yesaya terhadap kasih karunia Allah adalah aku akan pergi. Yesaya 6 ayat 8. Keputusan untuk menerima misi Tuhan dibuat secara pribadi saat renungan pribadi dengan Allah. Kekuatan yang akan dia gunakan di depan umum untuk Allah adalah kekuatan yang dia peroleh secara pribadi dengan Allah. Penulis yang diurapi, nabi yang setia, pekabar yang tak kenal takut, semua identiti luar Yesaya hanyalah cerminan dari siapa dia di dalam. Dia pernah ke mezbah bersama Allah. Saudara dan saudari sekalian, saat kita mengakhiri pengalaman 10 hari berdoa adalah doa kami agar Anda mulai membangun kembali mezbah pribadi Anda untuk penyembahan sehari-hari. Adalah harapan kami bahwa keluarga Anda telah berjanji untuk bertemu Allah setiap hari, setiap pagi dan petang. Tetapi lebih daripada itu, kami berdoa agar Anda menerima undangan khas Tuhan untuk pergi. Dengan berbuat demikian, Anda akan tersentuh dan kepada mereka yang membuat penyucian penuh sehingga Allah dapat memberikan sentuhannya pada bibir mereka. Firman diucapkan, pergilah ke ladang yang siap dituai,
Saya akan bekerja sama dengan Anda. Tulisan Ellen G. White, Gospel Workers, halaman 23. Demikianlah pelajaran kita pada hari yang ke-10. Saudara dan saudari sekalian, mari kita berdoa bersama. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Allah kami yang maha tinggi, maha besar dan maha berkuasa, terpujilah Engkau ya Tuhan. Oleh karena kasih karunia Bapa, kami sudah berada di dalam hari berdoa yang ke-10, telah mendengar satu pelajaran yang begitu indah, yaitu didasarkan dalam Yesaya 6 ayat 8. Teguran Tuhan itu sudah cukup mengingatkan kami bahwa kami harus melupakan keinginan-keinginan kami sendiri, tetapi kami harus memperdulikan teguran Tuhan yang meminta kami untuk pergi. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau hadir di antara kami pada masa ini. Mohon kiranya ya Tuhan, Roh Kudus Bapa beserta dengan kami, memberikan kami kekuatan dan semangat agar kami dapat menurut kehendak Bapa di surga dan juga melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan karena mendengar doa kami dan mengampuni dosa kami. Kami serah doa kami ini dalam kehendak Bapa di surga dan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih LDLC dengan pelajaran yang sungguh indah. Santapan kita pada pagi ini, aku akan pergi, dan marilah kita meneruskan kehidupan kita pada pagi ini di mana saja langkah kita terarah yang akan dipimpin oleh Tuhan. Malam besok adalah pagi esok adalah merupakan pagi ataupun hari yang ke-11. Jadi jangan lupa temu janji kita bersama pembicara yang lain. Sehingga kita bertemu pada hari esok, Tuhan memberkati.